Jadi saya membagikan apa yang sudah saya praktekkan, apa yang sudah saya lakukan. Jadi saya sebenarnya tidak mengambil materi ini dari mana-mana, tapi saya rindu berbagi. Karena kalau mami-mami tanya hari ini, apakah Bu Siska menikmati punya anak 3? Yang pertama cowok, kedua cowok, yang ketiga cewek. Apakah Bu Siska happy punya anak 3, ngurus anak 3 dari kecil sampai sekarang? Saya boleh bersaksi, saya bahagia. Hari ini saya melihat anak saya, khususnya yang beranjak remaja, Abiel dan Heaven yang cowok-cowok ini ya, saya bersyukur, saya terhibur sekali dengan hidup mereka. Kalau Hani masih kelas 2, masih nurut ya, masih kemana-mana kita ya ikut dan sebagainya. Tapi sebetulnya yang paling menunjukkan hasil dari apa yang selama ini saya praktekkan adalah anak saya yang pertama dan kedua. Ya, jadi jangan takut mami-mami ya. Terus apa yang hari ini saya bagikan, saya share, itu adalah sesuatu yang saya praktekkan. Mami-mami pasti bisa menjadi orang tua yang luar biasa. Anak-anak mami-mami akan menjadi anak-anak yang mendatangkan sukacita. Tapi ada juga bagian dari orang tua yang perlu kita lakukan. Ya, nah hari ini saya akan share salah satu peran orang tua dalam tumbuh kembang anak, yaitu memberikan afirmasi kepada anak. Ya, afirmasi itu apa ya? Nah, ini afirmasi ini istilah yang sebetulnya jarang kita pakai ya, bahasa Indonesia itu jarang kita pakai. Ada mami yang boleh bantu saya? Kira-kira afirmasi apa? Tadi Bulia suruh, silahkan beri afirmasi satu dengan yang lain. Afirmasi itu apa ya? Gimana mami? Betul, perkataan yang positif. Apalagi yang lain mami? Iya, perkataan yang membangun. Jadi kalau mami-mami buka Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, afirmasi itu artinya peneguhan, penguatan. Artinya kita memotivasi anak, memberikan kata-kata yang membangun, kata-kata yang positif. Ya, itulah yang dimaksud dengan afirmasi. Ya, itu penting. Itu adalah bagian orang tua, apalagi untuk mami-mami yang anak-anaknya ada di TK. Ini usia 7 tahun ke bawah. Kalau dalam parenting, ilmu parenting ini disebut golden age. Golden age itu 0 sampai 7. Ya. Jadi perhatikan hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat penting, waktu-waktu emas, jangan lewatkan hari-hari ini ya mami-mami. Apa yang perlu kita lakukan sebagai orang tua kita melakukan sama-sama. Ya. Kita mau baca Markus pasal 1 ayat 9 sampai 11. Ada mami yang bawa digital Bible boleh, tidak apa-apa. Kita mau membaca teladan dalam Alkitab. Apa sih Bu Siska dasar Alkitabnya sehingga kita perlu memberi afirmasi pada anak? Emang ada di Alkitab. Jadi afirmasi itu bukan sekedar ilmu psikologi ya mami-mami, bukan. Bukan hanya sekedar ilmu parenting yang ditawarkan dunia, bukan. Di Alkitab ada teladan, ada contoh. Ya, sehingga kita yakin memberi afirmasi pada anak adalah perintah firman Tuhan. Boleh dibacakan Markus 1 ayat 9 sampai 11. Siapa saja? Boleh, silakan mami. Ayo mami Brian. Saya tunjuk saja. Oh iya, ada tampilannya. Silakan. Nah, ayat 11 perhatikan. Ya, ini contoh afirmasi dalam Alkitab. Afirmasi dari Bapa di surga kepada Tuhan Yesus. Kaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Berkenan ini kalau dalam bahasa Inggris dikatakan I am well pleased. Aku disenangkan loh sama kamu. Ya, karena Tuhan tahu perjalanan Tuhan Yesus mengerjakan tanggung jawabnya, pekerjaan Bapa itu tidak mudah, sehingga Bapa perlu memberi afirmasi ini. Aku mengasihi engkau berkenan. Ya, satu lagi afirmasi, contoh afirmasi dalam Alkitab. Kita baca Markus 10 ayat 16, boleh ditampilkan Pak David. Markus 10 ayat 16. Ya, ini teladan dari Tuhan Yesus. Ya, mami-mami. Lalu
Ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Kalau mami-mami cari di terjemahan lain lebih jelas bahwa Tuhan memeluk anak-anak itu satu persatu, lalu memberkati mereka. Tuhan mengucapkan kata berkat kepada setiap anak. Ini afirmasi. Tuhan Yesus juga melakukan afirmasi ya. Jadi afirmasi itu adalah sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga mami-mami boleh diteguhkan untuk melakukan itu buat anak-anak kita. Ya, amin. Mengapa perlu melakukan afirmasi? Afirmasi itu kata-kata yang membangun. Kamu bisa, nak. Ayo, nak, semangat. Kamu anak yang pintar. Wah, kamu anak yang jujur, nak. Wah, kamu anak yang luar biasa. Mama bangga dengan kamu. Terima kasih ya, nak. Kamu sudah sangat menghibur mama. Itu kata-kata afirmasi. Mengapa kita perlu memberikan afirmasi? Ya, kalau dari saya, tujuan afirmasi itu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus melakukan afirmasi kepada anak. Tujuannya adalah supaya anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Jadi, tujuan afirmasi kita sebagai anak-anak Tuhan bukan supaya anak kita itu lebih pede, walaupun pada akhirnya itu akan tercapai mami-mami, tapi bukan itu yang utama. Supaya dia lebih pede, supaya dia lebih berprestasi, supaya dia kenal, supaya dia dan lain-lain sebagainya, bukan. Tapi tujuan kita melakukan afirmasi yang utama, supaya anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Boleh ulang pada saya, tujuan saya memberi afirmasi agar anak saya hidup dalam kebenaran. Ya, kenapa ini penting? Sekali lagi tadi 0 sampai 7 itu golden age. Di mana dalam usia ini semua informasi yang masuk kepada anak kita, dia akan anggap kebenaran. Dia belum ada saringan mami-mami. Ya. Mau informasi buruk, baik, dia akan serap semua sebagai kebenaran. 0 sampai 7 mereka belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang sesuai firman Tuhan, mana yang belum. Oleh karena itu, penting kita beri afirmasi saat anak kita hidup dalam kebenaran, supaya dia tahu, oh iya, ini jalan kebenaran itu, ini hidup yang benar itu. Tetapi ketika dia tidak melakukan kebenaran, kita melakukan teguran, koreksi. Ya, jadi afirmasi dan koreksi itu sama-sama sebetulnya. Ya, bukan melulu afirmasi tanpa ada koreksi, tanpa ada didikan, tanpa ada teguran, tapi sama-sama seimbang. Tapi hari ini kita mau belajar afirmasi. Jadi sekali lagi tujuan kita memberi afirmasi supaya anak-anak kita hidup dalam kebenaran, karena itu yang utama. Mami-mami harus pegang firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada anakmu. Ketika anakmu hidup dalam kebenaran, ketika anakmu mencari kebenaran terlebih dahulu, maka tidak perlu khawatir. Segala yang lain-lain itu, kepintaran, kesuksesan, kebahagiaan, teladan hidup dan lain-lain sebagainya akan ditambahkan. Yang sulit itu sebenarnya bukan membuat anak berprestasi loh. Bukan itu yang sulit. Yang sulit adalah bagaimana mendidik anak kita supaya dia hidup dalam kebenaran. Ya, anak-anak kita hidup dalam generasi yang tidak mudah, sangat tidak mudah. Saya mengalami anak saya yang paling besar menginjak remaja, badai remaja luar biasa. Ya luar biasa badai remaja. Saya nggak kebayang kalau nggak dari kecil saya afirmasi dia untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran. Tuhan mengasihi kamu nak, Tuhan ada di dalam kamu. Bersama Tuhan kamu bisa menghadapi segala sesuatu. Saya nggak tahu dia bisa nggak melewati badai remaja yang kemarin. Berat sekali itu sampai berlinang air mata dan menguras keringat. Sampai saya harus puasa 3 hari untuk anak saya. Supaya dia bisa memilih, oh yang ini benar, ini tidak benar, ini kehendak Tuhan, ini bukan. Ya. Ketika dia bisa memanage itu nggak usah pakai, dia akan jadi, kan firman Tuhan bilang Mazmur 1 ya. Ya, berbahagialah orang yang berjalan menurut firman Tuhan. Apa saja yang dia lakukan berhasil. Ya, jadi kunci keberhasilan itu anak-anak dalam kebenaran. Jadi itulah tujuan afirmasi ya. Oke. Dan sekali lagi sumber afirmasi kita itu firman Tuhan. Itu bedanya. Dunia nggak diminta pun bisa kasih afirmasi buat anak-anak Bapak Ibu.
buat anak-anak mami-mami. Dunia kasih lah afirmasi. Wah, kamu hebat. Main game aja ada afirmasinya loh. Good job, excellent, nice. Pernah lihat nggak game anak-anak Bapak Ibu? Ya, wah, good job, excellent, very good, nice. Mereka aja afirmasi. Ya, jangan sampai mami-mami tidak mengafirmasi. Ya, kita tidak afirmasi, dia dapat afirmasi dari game, dari media. Dia dapat afirmasi. Kita lebih mencari media, game, karena itu yang mengafirmasi, bukan orang tua. Ketemu orang tua, ketemunya tuntutan, ketemunya disiplin, ya, ketemunya omelan, gitu. Jadi tidak seimbang. Ya, bukan berarti tidak boleh mendidik, bukan. Tapi maksud saya beri afirmasi. Sumbernya firman Tuhan. Karena bedanya itulah kita dengan dunia. Dunia memberi afirmasi tapi sumbernya bukan firman Tuhan. Dan itu bahaya sekali. Kamu bisa, kamu hebat. Tapi tidak dikoneksikan dengan firman Tuhan. Harus koneksikan afirmasi Bapak Ibu, mami-mami dengan firman Tuhan. Misalnya, saya lakukan kepada anak-anak saya, kamu bisa Pak. Karena ada Tuhan Yesus di dalam kamu. Tuhan Yesus mengerti. It's okay Bang, kamu hadapi. Tuhan menyertai kamu. Jadi kita selalu koneksikan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Tidak tergoncangkan, teguh. Mau bagaimanapun badai dunia ini, anak-anak kita akan teguh. Karena dasarnya adalah firman Tuhan. Jadi bedanya apa sih, Bu Siska? Afirmasi dunia sama afirmasi kita sebagai anak Tuhan. Bedanya itu. Kalau dunia berhenti di situ aja, kamu hebat. Yes, excellent, good. Kamu pasti bisa. Tetap sampai di situ. Tetapi kalau di dalam Tuhan, selalu koneksikan afirmasi kita dengan firman Tuhan. Tuhan mengasihi kamu, nak, itu penting. Nak, kamu punya Bapa di sorga yang gak pernah meninggalkan kamu. Itu penting. Ya, kamu bisa karena ada Tuhan bersama kamu. Saya mengafirmasi anak saya ketika dia punya potensi. Anak saya nomor 1 bisa main drum. Saya afirmasi dia, Bang, Mama diberkati deh dengan permainan drum kamu. Oh iya Mak, makasih Mak. Tolongin orang lain ya Bang. Ajarin anak-anak yang lain. Karena banyak anak punya potensi, punya prestasi, tapi tidak punya hati untuk menolong. Tidak punya hati untuk mementor. Tidak senang kalau melihat orang lain itu maju sama-sama. Itu karakter yang sebetulnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Alangkah indahnya anak kita punya potensi yang kita afirmasi, tapi di dalamnya ada nilai kebenaran firman Tuhan, dia mau bagi, share. Tolong orang lain untuk maju sama-sama. Itu sangat penting. Ya, anak saya yang SMA sudah memberi les drum sama anak kecil SD kelas 1. Dia belajar share. Itu ya, itu bedanya. Afirmasi yang kita terima yang bersumber dari firman Tuhan dengan yang bersumber dari dunia. Hal-hal apa sih yang perlu kita afirmasi, mami-mami? Hal-hal apa yang kita perlu afirmasi? Yang pertama, karakter. Penting. Ya, afirmasi karakter anak kita. Ketika dia jujur, afirmasi. Ketika dia menolong orang lain, afirmasi. Karakter. Ketika dia baik, penuh pengertian, afirmasi. Ya, karakter. Tadi pagi saya naik mobil kami, intinya mobil kami sip depan 2, tengah 2, udah penuh. Ada satu temennya Hani mau ikut nebeng, tapi anak ini naiknya belakangan sehingga nggak muat nih di situ. Saya minta Hani duduk paling belakang. Istilahnya yang punya mobil kan orang tuanya Hani ya, harusnya yang numpang duduk belakang. Itu prinsip dunia, nggak begitu. Jadi saya sedang mengajar Hani, untuk dia punya karakter nggak begitu, duduk depan belakang sama aja. Mobil ini sebenarnya bukan punya kita kok, Tuhan yang beri untuk kita tolong orang lain. Saya bilang hari ini Joakim mau ikut kita, supaya nanti masuknya cepat. Kalau Joakim mesti ke belakang lama, Hani duduk di belakang ya, biar Joakim yang duduk. Oke Ma, dia langsung pindahin tasnya tanpa ada komplain dan lain sebagainya. Begitu sampai di sini, saya afirmasi, Hani, terima kasih ya nak, kamu mau duduk di belakang, nggak pakai mengeluh, nggak pakai bersungut-sungut. Mama bangga sekali sama kamu. Itu karakter. Hal-hal sederhana, hal-hal simpel. Jadi mami-mami penuh perhatian ya, bukan anak-anak kita saja yang belajar penuh perhatian,
Tapi mami-mami penuh perhatian. Hal-hal kecil yang anak-anak lakukan, don't miss it. Jangan lewatkan kesempatan itu untuk afirmasi. Small things. Ya. Jangan lupa waktu kasih afirmasi. Jangan sambil goreng. Wah ya. Ma, aku hari ini ujian dapat 9 ya, Ma. Oh, ya. Mama lagi repot ya. Matikan dulu kompornya sebentar. Ya, enggak apa-apa. Ya, matikan dulu. Kamu jongkok ya, selevel dengan anak. Jangan harus one level. Kalau ya kita jongkok. Saya kalau sama Hani ngomong jongkok atau duduk. Ya, saya lihat matanya. Hani, Mama bangga sama kamu. Udah habis itu lanjutkan lagi, tidak apa-apa ya. Jangan Mah, ini ulangan saya. Mah, aku dapat nilai 95. Ya tidak, itu tidak mengafirmasi. Ya, Mah, aku hari ini dapat 85. Kenapa enggak 90? Itu bukan afirmasi. Mah, aku 90 mah nilainya. Kenapa enggak 100? Ya, 85 kenapa enggak 90? 90 kenapa enggak 100? Udah 100, teman-teman kamu nilainya berapa? Enggak ya, jangan bandingkan anak-anak kita dengan teman-temannya, tidak ya. Hargailah effort mereka. Penting sekali ya. Ketika dia percaya diri, dia tahu mami papi support, itu lebih dari yang mereka butuhkan. Ya, saya hari ini ada satu keponakan saya sedang mau kuliah, cukup stres ya. Saya tidak berkata mami papinya kurang afirmasi, saya juga tidak begitu mengikuti karena dia di Kabanjahe ya tinggalnya. Cukup stres anak ini. Sampai makan aja nggak ingat. Sampai mau diajak makan enak aja susah. Ya, nggak bisa menikmati. Sangat stres. Sampai papa mamanya, aduh ini anak ya. Nggak disuruh sih belajar terus. Terlalu under pressure ya kalau saya bilang. Jadi padahal dia berprestasi loh. Tapi mami, sekolahnya sangat bagus dan buat saya dia nggak perlu under pressure, dia pasti diterima di perguruan tinggi negeri yang bagus. UI, ITB pasti masuk. Cuma under pressure. Dia tidak suka cita. Kita nggak mau seperti itu. Ya, tidak perlu seperti itu. Potensi anak-anak papi mami itu, mami punya anak pasti punya potensi. Cuma bidangnya mungkin tidak seperti yang mami harapkan, tidak sama dengan apa yang mami. Ya, saya mesti hati-hati di area ini. Ini ada adik senior saya, makanya tadi, wah bahaya sih. Saya share kalau pakai bohong ada saksi. Saya mesti hati-hati ya, karena saya ini dulu dari TK, SD, SMP, SMA ranking 1 dulu. SMA aja kelas 2 saya ranking 2, kelas 3 saya ranking 3, tapi nggak pernah kurang dari ranking 3. Dan saya SMP, ini bukan flexing ya, nggak flexing saya mau cerita, sharing. Saya itu siswa teladan nasional waktu SMP. SMA juga saya siswa teladan provinsi, walaupun saya nggak ngasih pinter-pinter banget ya. Cuma full of prestasi dari TK. Sehingga saya perlu hati-hati sama anak saya. Jangan sampai saya menjadi ibu piala. Saya pengen anak saya seperti saya. Saya berjuang loh. Lihat cara anak saya belajar nggak cocok sama saya. Karena saya dulu guru fisika kita Bapak MRG ya. Oh almarhum udah meninggal ya Bapak itu. Kasih buku tebel itu mesti latihan soal. Oh setiap hari harus selesai. Kalau nggak selesai dilibas tuh. Jadi nggak cocok sama saya cara belajar anak saya. Tapi saya harus hati-hati. Saya tidak membuat mereka jadi seperti saya. Menjadi ibu piala. Saya harus hati-hati mengapresiasi, mengafirmasi anak saya. Bukan hanya karena prestasinya. Bukan hanya karena sekolahnya, studinya berhasil. Saya, ini sharing, saya pribadi. Saya harus hati-hati. Karena saya punya latar belakang berprestasi. Karena anak saya bukan saya. Dia punya panggilan Tuhan yang khusus untuk dia. Dia punya potensi yang khusus yang mungkin nggak sama dengan saya. It's okay, nggak apa-apa. Ya, oke. Apalagi yang perlu kita afirmasi selain karakter? Potensinya perlu, ya potensinya. Nah, ya kamu bisa nih main piano, kamu
sense of musiknya bagus. Saya lagi afirmasi anak saya nomor 2. Wah, dia jadi semangat latihan pianonya mami-mami. Hani juga semangat, nggak saya suruh dia latihan piano. Ya, caranya kadang saya dampingin. Good bang, hebat bang, mantap. Latihan ya bang. Mama bangga deh kamu nggak disuruh, kamu latihan mantap. Bagus bang. Walaupun ada kurangnya nggak? Ada. Tapi lo jangan selevel saya dong, nggak fair dong. Saya harus turunin level saya, ini masih SMP kok. Ya, ini saya cerita ya. Ada satu anak yang pernah saya mentor main piano, ditemani papanya. Adiknya ikut, masih kecil, masih seumuran bapak ibu. Ini nggak bisa tenang. Di piano. Aku mau minum dulu, dia silakan minum dulu. Main sebentar. Ke toilet. Oh iya, ke toilet dulu. Adiknya juga sama. Sulit untuk duduk. Jalan sana. Ada papanya di dalam ruangan. Setelah saya latih dia main piano, coba kamu main. Saya motivasi. Enggak, ini bukan ke itu ya, ini A minor. Saya bilang, ayo kamu pasti bisa. Siska percaya kamu bisa. Ayo ini ke A minor ya. Masih lupa. Jangan lupa, ini A minor. Itu oke, belajar. Namanya kamu belajar. Masih kecil. Ada papanya dalam ruangan. Papanya, fokus. Duduk tegak. A minor. Aduh, dari itu, 3 penggal kalimat itu, saya mengerti kenapa anaknya tidak bisa duduk tenang. Gak perlu dijelasin, saya udah paham. Karena anaknya tidak ada damai sejahtera, tidak ada self confidence bahwa dia bisa. Takut dinilai, terlalu banyak dikomentar. Ya, padahal dia masih kecil. Seharusnya kita ajarin, it's okay. Ya, kemarin kami Paskah sekolah minggu, saya izinkan anak-anak kelas 4 SD untuk main band. Ada yang main drum, main gitar, main keyboard dan piano, 2 anak kelas 4. Mainnya bagus nggak? Kalau mami-mami tanya saya, selevel saya, ya kurang. Tapi kan kelas 4 SD. Apa yang kita expect dari mereka? Ketika mereka bisa main rapi aja saya udah bersyukur. Selesai mereka perform, saya bikin voice message. Kak Siska bangga dengan kalian. Maju terus adik-adik, terus layani Tuhan dengan talenta kalian. Kalian luar biasa. Saya kasih afirmasi, voice message. Saya kirim ke orang tuanya, saya bilang tolong sampaikan kepada anak. Anak kelas 4. Kita harus kadang-kadang kita levelnya di sini ya mami, anak di sini. Ya, jangan kayak usia kita. Gitu ya. Lalu apalagi ya? Afirmasi apalagi karakter, potensi, gender. Cewek ini cantiknya. Kayak apa? Dewasa nanti nggak cari cantik dari cowok-cowok yang hidung belang, buaya darat dan lain-lain sebagainya. Ya, percaya kalau anak-anak khususnya wanita dari kecil, mami-mami khususnya papi ya, titip pesen ya buat papi ya. Anak ceweknya diafirmasi sama papi, kamu cantik nak. Ya, sehingga dia nggak haus pujian dari cowok-cowok manapun. Ya, anak cewek tuh lemahnya telinga loh. Kita kan ayo nggak ngaku nih, aduh kamu cantik, lepek bung. Ya, kamu luar biasa, kamu putih banget gitu. Nah itu afirmasi yang salah. Jadi kayaknya cantik harus apa bilang, hitam juga cantik kok. Ya. Jadi apresiasi bukan karena warna kulitnya. Nah balik lagi afirmasi kita konekkan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan nggak bilang cantik harus putih. Kamu cantik nak. Karena ada Tuhan dalam hati kamu. Kamu cantiknya di dalam. Itu saya ngomong sama Hani. Papinya sering ngomong. Itu agak gemuk nih sekarang melebar ya. Kita nggak body shaming, gendut amat sih. Diet dong. Kamu cantik. Cantiknya dari dalam ya nak. Karena ada Tuhan. Jadi dia pede aja. Seperti itu ya. Gender, potensi, prestasi perlu nggak diafirmasi? Jangan karakter aja, terus dia berprestasi, ya oke. Perlu juga, tapi maksud saya jangan kecenderungan dunia kan melulunya apresiasi afirmasinya prestasi. Hati-hati, jangan terjebak balance.
karakter, prestasi. Ya, prestasi ingat jangan maunya kita, tapi kita belajar mengenali potensi anak. Itu ada sesi khusus lagi mengenali potensi anak. Ya, Papi Mami. Apalagi ya? Sudah. Ada satu anak pernah datang ke saya masih kecil, ya di bawah 10 tahun. Tiba-tiba dia ngaku dosa sama saya. Dosa. Nangis. Belum nangis. Dia ngaku dosa. Lalu saya kasih jempol. Wah, Kak Siska bangga sekali sama kamu, luar biasa. Kamu nggak Kak Siska tanya-tanya, berani ngaku dosa. Itu luar biasa. Tuhan itu senang. Kak Siska mau berdoa ya buat kamu. Ini anak kecil loh. Saya ajak dia berdoa, saya tumpang tangan. Saya afirmasi. Tuhan, hari ini anak ini mengaku dosa. Firman-Mu berkata. Nah, konekkan dengan firman, jangan lupa. Jika kamu mengaku dosamu, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Hari ini Kak Siska berkati anak ini, dosanya sudah diampuni karena dia mengakui. Nah, ini teman-teman. Kadang-kadang kita ini ya menganggap remeh gitu anak kecil. Padahal mereka punya hati yang sangat sensitif, peka sekali. Ini anak cowok loh. Merasa sangat diberkati. Selesai doa saya peluk, saya kasih jempol. Mantap. Kita bangga teman-teman. Itu afirmasi. Jadi kalau anak kita ngaku dosa pun turunin level mami-mami ya. Jangan dosanya dosa orang-orang dewasa bayangannya, jangan. Buat anak-anak kan dosa anak-anak ya. Bohong lah, apalah, yang kecil-kecil sebetulnya. Tapi jangan juga dianggap remeh. Bohong dikit. Harus diafirmasi mulai dari hal-hal kecil. Jadi kalau anak-anak mami-mami nanti ngaku dosa, diomelin. Apa? Bikin malu. Nah, itu penting, afirmasi. Jangan depan umum. Apalagi soal ngaku dosa. Ajak ke kamar, ngomong berdua. Jangan depan adiknya. Kalau dia ngaku dosa, terus kita ngomongin dosanya depan adiknya. Karena anak-anak juga punya harga diri. Ya, ajak ke kamar. Itu tradisi kami. Saya kalau mau bicara atau suami saya mau bicara, ajak ke kamar. Satu-satu. Jadi adiknya nggak tahu apa yang kita ngomong sama abangnya nggak tahu apa yang kita ngomong sama adiknya. Nah, afirmasi. Lihat wajahnya. Tuhan mengampuni kamu, Tuhan menerima kamu. Karena tuduhan dosa itu kalau sampai besar mereka nggak menang, sulit loh. Tuduhan dosa itu bisa menghancurkan anak-anak. Membuat kayak nggak ada harapan dan nggak bisa bangkit. Itu sangat bahaya. Ya. Terakhir. Nah, saya mau share anak saya yang paling besar ya. Nanti kalau masih ada waktu, bisa, Miss? 3 menit lagi boleh? Gimana? 10. Oh, terima kasih. Kan kita harus taat ya sama yang ngatur ya. Bukan anak-anak aja belajar taat, kita orang dewasa taat. Siap, kemudian 10 menit ya. Saya mau share tentang anak saya yang paling besar, sekarang SMA kelas 1. Kalau mami-mami tanya, apakah hidupnya udah sempurna? Tidak. Ya, karena kesempurnaan itu milik hanya Tuhan, satu-satunya pribadi yang sempurna. Anak saya udah sempurna belum? Banyak kekurangannya nggak Bu Siska tadi? Kalau mami tanya warna hidup dia, warna. Kalau warna itu 7 hari dalam seminggu, 5 hari dia hidup dalam kebenaran, mungkin ada 2 hari dia gagal. Tapi overall 5:2 warnanya hidup dalam kebenaran. Jadi ketika saya bilang warna, bukan berarti tiap hari dia perfecto, yes, mantap. Enggak, dalam seminggu ada juga 1 hari, 2 hari gagal. Tapi overall warna dia hidup dalam kebenaran. Ya, waktu dia masih kecil, seumuran anak-anak mami, dia main di depan rumah tetangga kami berempat, main lempar bola. Bolanya bola ringan, bola yang warung, jadi bukan bola basket yang atau bola kaki yang berat, bola warung tuh yang murah, itu kan ringan ya. Dia lagi main lempar-lemparan bola. Lalu tetangga saya ini anaknya masih lebih kecil lagi dari anak saya, keluar ganggu mereka main. Memang mainnya posisi di depan rumah tetangga saya ini.
diganggu sama dia. Dia halang-halangin loh. Gini-gini lah sengaja. Terus anak saya udah ngomong baik-baik, misi dek, abang lagi main, boleh nggak permisi? Nggak, minggir juga, sengaja gangguin anak ini. Misi dek, maaf. Nggak minggir. Akhirnya sama anaknya dilempar bola, kena punggung. Tapi bola warung ya, bola warung kena punggung. Anak ini nangis, masuk ngadu sama mamanya. Aku dipukul. Waduh, dipukul sama abang, sakit nih punggungku, aku dipukul. Tetangga saya ini keluar, marahin anak-anak yang 4, termasuk anak saya. Dimaki-maki dengan kata-kata yang cukup kasar, kenceng suaranya, sampai suaranya kedengeran ke rumah saya, padahal jaraknya lumayan ya, ke rumah saya itu lumayan agak jauh. Saya bisa denger di rumah, makanya saya tahu karena saya dengar teriak, tusuk kenceng-kencengnya, sana, kalau nggak suka jangan main depan rumahku. Padahal depan rumah kan jalan umum ya, kan kami klaster ya, kan jalan umum, udah siapa aja boleh main. Jangan main depan rumah saya, awas kamu ya. Wah, pokoknya dimarah-marah sambil teriak. Kabur, bubar nih 4 anak, kabur. Anak saya yang besar pulang ke rumah, kumpet. Saya tanya, kamu dimarahin tante? Iya. Saya tanya, ceritanya gimana? Abiel. Gimana bang? Dia ceritain. Oke. Dari sisi orang tua kadang-kadang kita perlu tarik nafas dulu. Firman Tuhan ngomong apa? Kalau bawa jiwa Batak saya nih, gini-gini Batak loh, sipit-sipit juga. Samperin juga tuh ibu-ibu gitu ya. Ayo mau ribut-ribut ya kita gitu ya. Tuhan mau saya belajar. Tuhan mau saya afirmasi apa nih buat anak saya? Karena ini kesempatan langka. Ini nilai-nilai kerajaan Allah apa yang mau saya sampaikan. Jangan lewatkan nih buat anak saya nih. Saya bilang, oke, kamu ada salah nggak? Dia ngaku, iya salah. Salah kamu apa? Saya lempar dia pakai bola. Tapi kan aku nggak pukul mah. Kan itu bolanya ringan. Walah, katanya nggak sakit juga. Orangnya yang ganggu-ganggu, bela diri. Saya bilang, kamu tetap salah tidak? Iya mah, saya salah. Saya lempar bola. Jadi ngerti ya, ketika ada salahnya dia, saya nggak, oh iya, padahal nggak sakit ya, bolanya ringan ya. Kamu nggak salah emang, waduh gagal udah afirmasinya, gagal total, ya, gagal total. Tapi kamu tetap salah nggak? Ada salahnya nggak? Walaupun ada yang kamu benar betul, mama mengerti. Tapi ada bagian yang kamu salah nggak? Ada mah. Oke, sekarang mama mau kamu minta maaf sama tante, tangga itu. Oh, takut mah, dia masih kecil. Seumuran anak mami ya, takut lama. Mami temenin, mama temenin kamu. Mama mau temenin, mama temenin. Tapi abang yang ngomong. Saya temenin, bukan buat saya komporin ya, bukan gitu. Tapi saya temenin, saya bawa. Itu di rumah tetangga saya ada mertuanya, ada suaminya. Jadi mereka berempat nih dewasa. Mertua dan suaminya udah diem aja, karena sebenarnya mereka tahu istrinya salah. Gitu, karena marahnya emosi ya. Udah diem aja, saya datang dijiemin. Akhirnya saya bilang, maaf pak, saya mau ketemu ibu ada di dalam, tapi nggak dipanggil. Pak tolong dipanggil. Akhirnya keluarlah si tetangga ini, belum ngomong saya, kamu nggak boleh gitu, kamu kan punya adik, coba kalau adik kamu yang begitu, mau ngasih diocehin depan saya. Tarik nafas. Iya Bu, saya bilang, silakan Abiel mau ngomong apa sama tante. Abiel dengan berani, tante, saya minta maaf. Tadi saya lempar bola anak tante. Saya tidak pukul, tapi saya lempar bola. Saya minta maaf ya tante. Diam langsung. Terus setelah dia ngomong, saya ngomong, Bu, saya minta maaf. Kalau tadi anak saya lempar bola anak ibu, saya minta maaf ya Bu. Ada suaminya, ada mertua. Dia diam. Ya, lain kali jangan gitu ya. Ya, saya bawa anak saya pulang. Sampai rumah, saya ajak ke kamar, saya duduk selevel dengan Abiel, saya tatap matanya. Saya bilang, Mama bangga sama kamu. Kamu berani hadapi 4 orang dewasa. 4 orang dewasa loh. Kamu berani minta maaf sama orang dewasa. Kamu mantap. Mama bangga sama kamu. Waduh, itu
itu pengalaman yang dia nggak bisa lupa. Saya aja sampai hari ini nggak bisa lupa. Firman, karakter. Jangan lewatkan, don't miss it, Mami. Yang kecil-kecil itu konekkan dengan Tuhan. Mama bangga. Hasilnya apa, Mami? Hari ini saya cukup senang. Nah, kalau tadi Allah Bapa bilang, padamu aku berkenan, saya boleh bilang sama anak saya, padamu aku berkenan. I am well pleased by myself. Ada kurangnya nggak ada, tapi overall saya lihat hidup dalam kebenaran. Dia hari ini berpelayanan main drum di youth, dia ada dalam komunitas yang sehat, ya, dia tidak merokok, dia tidak terlibat pergaulan yang tidak sehat, dia ada dalam komunitas yang sehat. Saya masih bisa ajak dia ngobrol, dia tidur. Susah loh. Mami belum punya anak remaja. Siapa yang punya anak remaja di sini? Nanti kalau ada ya, Mam, bener nggak Mam omongan saya? Mau ngajak ngobrol, apalagi saya sebagai mami sama anak cowok, susah. Udah remaja tuh udah dengan dunianya sendiri, pengaruh teman sangat kuat. Tapi hari ini saya masih bisa ngobrol, saya masih bisa menikmati, saya masih bisa enjoy, ya saya happy dengan Abiel, karena saya percaya ada hal-hal afirmasi dari kecil yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Pasti kita akan menang. Ya, ada satu ayat yang berkata, tidak ada sukacita yang lebih besar selain daripada aku melihat anak-anakku hidup dalam kebenaran. Percaya mami-mami, yang membuat mami-mami bersukacita bukan karena anak berprestasi, bukan berarti saya bilang berprestasi tidak penting. Ya, itu akan mengikuti, akan ditambahkan. Ya, jadi bukan itu yang membuat kita menyenangkan. Apalagi dia makin dewasa, percaya. Saya sudah mengalaminya. Hal yang membuat mami-mami akan bersukacita tidak lain melihat anak mami hidup dalam kebenaran. Dan itu tidak instan. Itu perlu mami bangun bersama. Ini kayak nanam benih, belum kelihatan, tapi satu hari akan dituai. Ya, semangat. Ada ayat yang bilang petani yang nanam benih harus yang pertama menikmati hasilnya. Ada ayatnya. Jadi mami yang tanam benih, percaya orang mungkin akan diberkati dengan hidup anak-anak mami-mami. Tapi orang yang pertama yang akan menikmati hasilnya adalah mami. Mamilah orang yang pertama yang akan menikmati hasil dari apa yang mami tabur hari ini. Amin. Saya berdoa mami-mami semangat. Tujuan hari ini adalah mami yang biasanya jarang afirmasi, mulai afirmasi. Mami-mami yang selama ini mungkin merasa, wah afirmasinya salah nih, kurang tepat, nggak dikonekin dengan firman, atau afirmasinya terlalu berat ke prestasi, terlalu berat harus bisa ini, harus bisa. Mulai kembali, oh iya afirmasinya itu balance, karakter, gender, potensi, prestasi, holistik, semua harus kita afirmasi. Tadi anak yang saya cerita yang gelisah-gelisah itu sebenarnya secara pribadi ya, saya boleh menilai dia sebenarnya nggak ada talent di musik. Karena mama papa tidak bisa musik. Jadi saya bisa menilai sebetulnya ini maunya mama papa. Dipaksa les piano, tapi akhirnya nggak bisa menerjemahkan. Mat aja masih, ini kan prinsip dasar bisa bermusik ya. Tepuk tangan harus bisa. Harus bisa, nggak ngawur, nada harus bisa. Nggak bisa. Jadi sebetulnya saya merasa potensi anak ini sebenarnya bukan di musik. Kenapa sampai di musik? Ya mau papi maminya. Pengen anak bisa musik, padahal potensinya harusnya bisa diarahkan kepada hal yang lain daripada dia tertekan. Ya, seperti itu ya, mami-mami. Sekian aja sharing saya hari ini. Gimana, Bu Lea? Sudah cukup? Kita berdoa ya, mami-mami. Saya mau berdoa buat mami-mami. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Hamba-Mu sudah membagikan apa yang hamba alami bersama Tuhan dalam mendidikkan anak. Sampai hari ini Abiel, Heaven, Hani boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Boleh bertumbuh dalam kebenaran, boleh ada dalam komunitas yang sehat.
hamba bersyukur, hamba berdoa buat semua mami-mami yang ada di ruangan ini, mami-mami yang mengikuti sesi ini. Tuhan, Engkau menyertai mereka. Biarlah Tuhan menyertai mereka dengan hikmat, dengan pertolongan, kekuatan dari Tuhan. Untuk mereka mulai, yang biasanya belum sering mengafirmasi, mulai hari ini mereka start praktek, banyak melakukan afirmasi, meneguhkan, memotivasi, membangun anak-anak mereka dalam karakternya, dalam potensinya, gendernya, prestasinya Tuhan. Hal-hal yang kecil, kami mau bertumbuh, kami mau berubah sebagai orang tua. Kami mau belajar mengapresiasi, mengafirmasi anak-anak kami. Buat mami-mami yang mungkin selama ini sempat melakukan afirmasi yang mungkin tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami belajar, tujuan kami mengafirmasi adalah supaya anak-anak kami hidup dalam kebenaran. Karena ketika mereka hidup dalam kebenaran, maka yang lain-lain akan mengikuti. Kami tidak perlu khawatir tentang masa depan mereka. Karena firman Tuhan janji, mereka pasti berhasil ketika mereka hidup dalam kebenaran. Karena itu hari ini kami sebagai orang tua, kami mau terus berubah, bertumbuh. Tuhan menolong kami dengan hikmat dari Tuhan. Untuk kami Tuhan boleh menjadi orang tua yang melakukan afirmasi yang sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Jikalau ada di antara mami-mami yang sempat mengalami luka, mungkin dari kecil jarang diafirmasi, sehingga ketika menjadi orang tua juga sulit mengafirmasi anak-anak mereka. Mungkin dari kecil mereka menghadapi banyak tuntutan, tidak pernah dipuji, tidak pernah diapresiasi. Hari ini biarlah mereka sembuh Tuhan, sehingga mereka jadi pribadi yang hangat, bisa mengapresiasi. Sembuhkan mereka Tuhan, pulihkan setiap mami-mami. Mereka mami-mami yang luar biasa, karena ada Tuhan menyertai mereka. Mereka mampu melakukan afirmasi, mereka mampu berperan sebagai orang tua karena ada Tuhan menyertai mereka. Mereka tidak perlu takut, ada urapan Tuhan menyertai setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita kasih jempol dulu buat Ibu Siska. Kita mau bilang terima kasih Bu Siska untuk pelayanan. Ya. Kalau nanti sebetulnya saya pengen ada tanya jawab, tapi karena waktunya belum. Nanti kalau mami-mami mau ada yang ditanyakan, boleh ya. Nanti WA saya juga boleh. Kalau waktunya tidak ada masalah. Kita mau berbagi, sharing. Oke. Nanti mami-mami kita akan kasih waktu, tapi setelah ada hal yang luar biasa yang akan kita lihat ya Bu Siska ya. Nah hanya beberapa saya mau kasih kesimpulan ya. Afirmasi itu sebaiknya yang berdasarkan firman Tuhan ya. Kemudian afirmasi apa saja yang akan kita berikan kepada anak-anak dari karakter, kemudian dari potensi dan gender anak ya. Jadi semangat mami-mami yang luar biasa untuk kita praktek ya. Mungkin dulu kita punya pengalaman hidup masing-masing yang dapat dari orang tua yang kurang mengafirmasi kita. Tapi ketika mungkin kepada kehidupan selanjutnya ya, mari kita tidak mengulang ya kejadian yang dulu ke kita mau lakukan kepada anak-anak kita yang terbaik dengan memberikan afirmasi kepada anak-anak kita. Semangat ya mami-mami. Baiklah, saatnya kita akan melihat ya sesuatu yang luar biasa dari anak-anak kita. Nanti untuk tanya jawab setelah ini, mami-mami simpan dulu atau boleh sambil berpikir ya. Inilah anak-anak kita yang luar biasa ya. Anak-anak yang hebat ya, karena ada Tuhan Yesus di hati mereka. Mereka berani ya. Dan ini penampilan pertama anak-anak kita tatap muka ya. Jadi hebat sekali mereka ya, berani-berani ya. Wow. Dengan pakaian sesuai cita-cita anak-anak kita ya. Oke, anak-anak mau apa? Mau menampilkan apa ini? Oke. Ini anak-anak TKA dulu ya. Kita mau lihat penampilan dari anak-anak TKA.
Cek satu. Terima kasih untuk cinta.
hebat sekali. Yeay. Yuk mama-mama kita kasih jempol dulu buat anak-anak kita. Kita boleh kasih afirmasi buat anak-anak kita yang hebat. Kita bilang, anak-anak hebat karena ada Tuhan Yesus di hati anak-anak. Jadi berani tampil. Yeay. Nah, anak-anak mau menyerahkan sesuatu. Apa ya? Oke, yang sudah dapat kertasnya, boleh lihat mamanya, dicari mamanya yang mana. Mamanya yang mana ya? Nah, boleh dipeluk, kemudian mama-mama boleh kasih afirmasi, ya. Kita praktek. Iya, Heavenly mamanya ada di depan. Nah, iya. Iya. Ada bawang. Iya ya. Wah seneng ya mama lihat anak-anak kita yang luar biasa ya. Oke, sambil anak-anak TKB boleh silakan anak-anak TKB Ibu Vero. Sekilo ya. Satu aja ya. Aduh. Silakan anak-anak TKB boleh maju ke depan. Anak-anak TKA yang sudah sama mamanya, kita maju ke depan sana. Ke depan dulu sayang, ayo. Ayo. Anak TKB maju sini Evelyn sayang, sini nak. Nah, terus, oke. Nah, terus Siwan maju sayang. Gavriel terus maju Gavriel. Nah, tadi kita sudah melihat penampilan dari anak-anak TKA. Sekarang anak-anak TKB ya. Anak-anak TKB mau ngapain? Oke. Nah, kasih ke mami. Sudah kasih ke mami tadi. Sudah. Nah, yang anak-anak TKA boleh ikut Ibu Yeni. Iya. Sesuatu buat mami. Ayo. Anak-anak TKA boleh keluar ikut Ibu Yeni. Ya, Heavenly. Tepuk semangat. Oke. Sebentar, kemudian pegang supaya nggak terganggu nyanyinya. Yuk. Oke, Diri punya sesuatu loh, anak-anak juga punya sesuatu. Kak David boleh minta mic? Oh ada sini, yo. Mana ada ini ini. Iya, ada mikrofon. Oh iya, tunggu mikrofonnya rame-rame. Pegang dulu nyanyi ya. Pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi ciptaan Tuhan. Pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi ciptaan Tuhan. Pelangi. Ketika aku melihat ke langit, ada pelangi berwarna-warni. Indah sekali. Ingin aku melompat tinggi, memetik dan membawa pulang pelangi. Sayang, itu tidak mungkin.
Adakah yang lebih indah dari pelangi? Ya, aku tahu. Ada pribadi lembut dan sangat baik. Lebih baik dari pelangi. Diberikan Tuhan untukku. Itulah engkau, Mama, yang selalu mewarnai, selalu membuatku bahagia dan semangat agar aku bisa mencapai cita-citaku. Terima kasih, Mama, untuk cintamu. Teruslah mewarnai hidupku. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Terima kasih, Mama. I love you. Mana tangannya sekali lagi yang kencang dong. Terima kasih, Mama. I love you. Oke, sekarang boleh peluk maminya. Hebat. Mereka tampil berani ya. Mami-mami TKB boleh kasih afirmasi kepada anak-anak kita ya. Karena mereka mau berani loh, ini perdana buat mereka tampil ya, luar biasa ya. Terima kasih sudah selalu mewarnai hidup anak-anak. Oke, dikasih waktu 1 menit, sebentar, peluk dulu. Mama boleh beri kata-kata afirmasi buat anak-anak. Oke. Nah, kita bangga ya mama-mama ya, karena mereka bertumbuh dengan baik ya. Sekalipun mungkin PJJ kemarin dan mama-mama juga luar biasa menemani anak-anak ya. Tapi kita melihat bahwa Tuhan baik, Tuhan Allah yang besar ya, yang terus menemani anak-anak kita dalam pertumbuhan mereka. Kemudian mama-mama juga terus dikuatkan hari-hari ini. Ya, saya percaya kalau bukan karena Tuhan, baik sekolah maupun orang tua, mungkin kita nggak bisa ya Mami yang mendidik di hari-hari ini yang luar biasa Mami ya, banyak pergumulan. Tapi kita bersyukur Tuhan selalu menguatkan kita, amin. Ya, dengan kebenarannya, dengan firman yang terus menguatkan kita supaya kita menjadi orang tua, pendidik-pendidik yang terus membimbing anak-anak kita dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, anak-anak TKB boleh ikut Ibu Dian karena masih ada sesuatu yang akan diberikan ya oleh anak-anak kita. Mereka sedang persiapkan di bawah ya. Silakan anak-anak TKB. Hati-hati ya nak. Nah. Ya, jadi bye-bye Mami, bye-bye. Nah, jadi mami-mami ini adalah ya superhero ya anak-anak kita ya. Ya, pejuang-pejuang di rumah, benar nggak Mami? Berjuang pagi-pagi bangunin anak ya kan, berjuang ketika PJJ kemarin temenin anak ya. Jadi mami-mami adalah penerus-penerus RA Kartini ya di rumah masing-masing ya. Oke, kita lanjut ya mami-mami Ibu Siska ya. Dari paparannya Ibu Siska, mungkin mami-mami ada mau bertanya ya, atau mungkin mau lebih tanya lagi gimana sih praktek ya kalau anak usia dini. Silakan, atau mami-mami mungkin ada yang kesulitan di rumah. Nah silakan, siapa? Kami buka tanya jawab. Oh, Mami Nana dulu ya, baru Mami Kiel. Oke. Selamat pagi Bu, saya dengan Gary, mama dari Yolana, anak PTKA. Kebetulan saat ini anak saya 2, perempuan semua, jaraknya 3 tahun. Ini jadi tantangan juga buat saya karena dalam hati saya pengen kasih anak saya itu afirmasi yang seimbang, artinya karena dua-duanya perempuan dan jaraknya juga nggak terlalu jauh, jadi sebenarnya saya mau kasih tuh yang supaya anak-anak saya tuh tidak merasa mamanya lebih ke sini, afirmasinya lebih ke sini, yang satu lebih ke sana gitu. Jadi saya pengen itu kasih afirmasi tuh yang ya istilahnya adil ya dan yang seimbang. Itu caranya gimana ya supaya nggak salah satu anak saya tuh tidak merasa
iri lah gitu Heeh. ya. Membeda-bedakan merasa saya kasih. membeda-bedakan, padahal sebenarnya mungkin saya berpikirnya merasakannya kayaknya saya nggak membeda-bedakan Tuh. supaya afirmasi ini seimbang dan adil gitu. Beda 3 tahun setengah ya Mam. 3 tahun Yang setengah. besar usia Mau 5 tahun. mau 5. Oh, yang adik masih kecil Masih ya. satu Setahun setengah ya. Oke, terima kasih. Saya berusaha menjawab ya Mami. Mungkin nggak semua saya bisa jawab karena saya jawab berdasarkan apa yang sudah saya praktekkan. Sekali lagi, saya tidak berani berbagi apa yang belum saya lakukan. Saya nggak berani ya, tapi apa yang sudah saya lakukan saya berusaha jawab. Anak saya yang pertama dan kedua itu beda 2 tahun ya, dan puji Tuhan sekarang sampai dewasa mereka tidak saling iri. Bahkan kedua anak saya ini best friend, mereka bisa ngobrol, bisa saling support, malah saling mengafirmasi satu dengan yang lain, walaupun kadang-kadang saya perlu koreksi nih, saling menguatkannya kadang-kadang dalam kesalahan. Pernah juga jangan bilang-bilang mama ya, jangan bilang-bilang mama, itu saya perlu koreksi. Nah, bagaimana caranya supaya, apakah udah pernah ada isu Mam? Salah satu anak merasa mami lebih mengasihi yang satu, sudah pernah ada isu atau belum? Ya. Oh, baik. Ada yang bantu Mam di rumah? Ya. Untuk anak usia kecil, memang Mami harus luangkan waktu untuk dua-duanya. Sebetulnya itu kuncinya. Memang kadang-kala begini, kita banyak luangkan waktu untuk yang kecil karena usianya masih kecil, tapi si kakak kita jadi sedikit kurang waktu untuk bermain bersama. Nah, dari pengalaman saya, apa yang sudah saya praktekkan untuk anak saya yang pertama dan kedua, waktu itu saya ada yang bantu juga. Jadi sometimes anak yang kecil saya biarkan sama Mbak, ajak main keliling dan lain-lain sebagainya. Saya luangkan waktu main sama abangnya yang gede. Quality time, betul-betul main, happy, enjoy. Selesai main sama dia, saya ngomong, sekarang Mami main sama adik ya. Kan adik juga butuh main sama Mami, abang main sama Mbak ya gitu. Jadi supaya dikasih pengertian, dia mengerti. Baru saya main sama adiknya. Jadi memang ini sih Mam, butuh waktu buat satu-satu itu perlu. Kadang-kadang main bersama-sama, tapi kadang-kadang Mami perlu luangkan waktu main sama kakaknya, kemudian luangkan waktu main sama adiknya. Jangan merasa bersalah juga kalau adiknya tuh sama oma dulu atau sama mbak dulu beberapa waktu, beberapa jam, supaya Mami bisa luangkan waktu untuk kakaknya atau untuk adiknya. Seperti itu kalau dari saya. Dan nah, di sini peran afirmasi penting Mam. Ketika Mami lihat kakaknya pengertian sama adiknya, hal-hal sederhana, dia mau berbagi, adik nangis, Kak, Mama gendong adik dulu ya, adik nangis supaya adik cepet tenang. Nanti kalau adik udah tenang, nanti Mami main sama kakak. Ya, itu kita berjanji, nanti kalau adik sudah tenang, Mami main sama kakak. Nah, ketika dia pengertian tuh, Mami afirmasi. Karena yang mau di-highlight kan area itu, supaya dia tidak merasa ada persaingan. Jadi area itu Mami penuh perhatian, Mam. Kalau ada hal-hal kecil, Mami menemukan dia penuh pengertian sama adiknya, khususnya kakaknya ya, karena adiknya masih kecil ya, saya rasa. Dia penuh pengertian sama adiknya, dia mengerti, Mami afirmasi ya, dia masih, kakak luar biasa. Nih, kakak nggak apa-apa loh, Mami main sebentar sama adik. Kakak yang luar biasa. Mama bangga, makasih ya kak, kakak udah nolongin mama. Kakak nolongin mama loh. Kakak adik tadi lagi nangis, tapi kakak bisa main sendiri. Mama sangat terbantu. Makasih ya kak. Itu penting diafirmasi. Makin sering Mami afirmasi di area itu, percaya dia tidak akan merasa pilih kasih. Karena sebetulnya dia merasa tidak karena memperhatikan adik dia jadi kurang perhatian. Enggak seperti itu. Tapi kadang-kadang adik memang, adiknya sering saya suruh tidur sendiri dulu. Karena masih kecil kan sebenarnya nggak gitu paham. Saya melatih adiknya Abiel untuk tidur sendiri. Supaya saya nggak perlu klonin dia, itu perlu berlatih. Itu salah satu pelajaran parenting. Saya memang ikut parenting live, jadi saya latih. Adiknya tidur sendiri, nggak perlu saya klonin. Karena kalau klonin habis waktu saya. Habis waktu untuk klonin, saya bangun, dia bangun. Susah. Jadi saya latih dia untuk tidur sendiri di box. Saya latih dia tidur sendiri. Saat dia tidur, saya main sama abangnya. Jadi kedua anak saya tidak merasa kurang perhatian. Itu sih kalau dari saya. Jadi luangkan waktu untuk kedua-duanya seimbang.
Yang kedua, jangan lupa diafirmasi khusus di area itu. Supaya dia makin diteguhkan bahwa ketika dia tidak ada persaingan, oh ini benar nih. Ini jalan yang benar, ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini menyenangkan papi mami, ini menyenangkan Tuhan gitu. Cukup menolong, Mam. Silakan mami yang lain. Ya, saya mau bertanya. Ya. Bagus banget tadi sharing saya banyak tercerahkan. Salah satu tadi juga saya saya tertarik dengan bagaimana pas mami mendampingi anak untuk problem solving dia sendiri gitu ya. Itu kan berarti pasti sebelum itu anaknya emosi banget kan, ibu juga tadi emosi. Nah, kalau kita kan dewasa kita bisa apa sih? Nah, waktu itu ibu boleh sharing nggak apa yang dilakukan supaya membuat anak ini emosinya terregulasi dulu, baru setelah itu dia mau ngomong. Iya. Karena anak-anak usia dini kayaknya regulasi emosinya masih gini naik turun ya. Kita juga kadang gitu sih. Iya. Nah, itu satu. Kedua adalah yang mau saya tanyakan tadi, kita kan ngomongin tentang afirmasi gitu ya. Kalau tadi kan yang kita lakukan saat ini adalah kita jadi di luar diri anak, si eksternalnya anak untuk mengafirmasi anak. Nah, yang mau saya tanyakan dari pengalaman ibu ini sebenarnya usia berapa sih paling tepat kita mulai mengajarkan internalisasi afirmasi itu? Jadi anak nggak jadi bergantung sama kita kan? Soalnya pengalaman saya, sekarang anak saya tuh malah karena kita coba untuk memberi penguatan itu, kadang dia malahan mencari itu di setiap apa yang dia selesai lakukan. Padahal kan tujuan anak kita sebenarnya enggak. Kita mau bikin dia lebih confidence, kita mau membuat dia lebih dari dalam dirinya merasa dia berharga, apapun bentuk dia, apapun yang dia lakukan yang selama yang terbaik itu dia udah melakukan yang terbaik. Itu bagusnya di usia berapa dan gimana cara Terima kasih Mami. Saya jawab pertanyaan kedua dulu ya Mami ya. Karena kenapa saya jawab pertanyaan kedua? Tadi malam saya ngobrol sama Abiel dan Heaven, anak saya yang laki nomor 1 dan 2. Hani sudah tidur, saya ngobrol. Saya cerita besok Mama akan bawakan tentang afirmasi kepada parents TK Tunas Bangsa. Oh iya, afirmasi itu apa Ma? Mereka saya jelasin. Terus saya tanya, menurut kamu selama ini afirmasi-afirmasi yang Mama berikan tuh berguna nggak sih buat kamu? Mereka udah besar ya. Oke, Heaven tuh masih jawab, yes, I'm very motivated. Gitu. I'm very motivated, thank you Mami. Saya semakin termotivasi untuk latihan piano dan lain-lain sebagainya. Yang uniknya, jawaban anak saya yang gede, yang SMA kelas 1. Jadi kalau ditanya titiknya kapan, saya juga nggak bisa terlalu kasih tahu Mami usia sekian, karena anak tuh bukan robot ya. Kadang-kadang ada anak yang SMP, ada SMA gitu. Tapi mungkin saya bisa sampaikan mulai usia remaja, ya menginjak-injak remaja. Dia jawabnya gini, Mam. I don't really mind, Mami. Either you affirmate me or not, aku akan tetap melakukan firman Tuhan. Buat saya nggak ada masalah. Mami nggak afirmasi saya juga, no problem. Wow. Awalnya saya pikir, wah nggak berguna dong afirmasiku. Jadi sekarang kamu nggak perlu Mami afirmasi. Ya seneng sih Mami afirmasi. Cuman nggak diafirmasi juga buat saya nggak ada masalah. Saya akan tetap lakukan hidup dalam kebenaran. Apa yang saya perlu lakukan. Itu SMA kelas 1 dia. Jadi nggak nyari-nyari lagi. Nah ini penting. Semakin Mami dini menanamkan afirmasi. Seperti tadi yang anak perempuan. Udah gede nggak akan cari afirmasi dari orang lain, percaya sama saya udah punya anak remaja, nggak cari, nggak perlu dipuji orang, nggak perlu kayaknya haus perhatian, haus pujian, haus kasih sayang, tebar pesona di mana-mana gitu ya, harus berprestasi, jadi kayak very motivated, harus to be someone, harus bisa ini bisa itu, harus menonjol supaya saya dipuji, supaya saya diafirmasi. Mereka tidak akan cari dari dunia. Karena mereka apa? Tangki afirmasinya udah penuh. Biasanya anak-anak yang suka dewasanya nih ya cari perhatian, salah langkah dan lain-lain, biasanya tangki kasih sayangnya itu tidak terisi dengan baik saat dia di usia dini. Waktu dini ada tangki kasih loh, ada tangki afirmasi. Kalau tiap hari Mami isi sama Papi apalagi ya, together sepakat isi penuh, nggak akan butuh dari orang, nggak akan butuh pujian, nggak akan butuh afirmasi. Itu anak saya sendiri yang ngomong tadi malam.
SMA. Ya, yang SMP kelas 2 masih jawab, I'm happy. Thank you mami, katanya. I'm very supported. Masih merasa butuh. Tapi kan yang kita sasar ketika mereka dewasa, Mam. Kan firman Tuhan bilang, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, sehingga pada masa tuanya mereka tidak akan menyimpang dari jalan itu. Jadi sebenarnya firman Tuhan kasih gambaran. Sebenarnya tujuannya saat mereka dewasa. Ya kan? Tujuannya saat mereka dewasa. Mereka nggak menyimpang, nggak cari perhatian, nggak. Kan cari perhatian akhirnya ke narkoba, ngerokok, ya, terlibat pergaulan. Kenapa? Karena di dalam lingkungan teman-temannya dia dapat afirmasi. Dia merasa diterima, apalagi remaja. Aduh, pengaruh teman very strong. Sulit, Mam. Saya sudah mengalami. Jadi anak-anak saya sempat dalam grup teman-teman mereka, saya sempat terluka lah ya. Saya sempat terluka yang tadi saya bilang, sampai saya nangis, saya doa puasa buat anak saya yang besar, 3 hari saya doa puasa. Tapi setelah, karena saya udah nggak tahu mesti buat apa dengan dia dan teman-temannya satu geng ini, ada 4 cowok-cowok saat SMP. Tapi setelah saya doa puasa, saya afirmasi dia, Mama tetap mengasihi kamu, walaupun kamu salah, Mami tetap sayang. Mama menerima kamu apa adanya dengan segala kesalahan kamu. Langsung hari itu dia WA 3 teman satu gengnya, I'm sorry guys, aku keluar dari grup ini. Teman-temannya, kenapa bro? Aku membuat mamiku tidak makan 3 hari. Dan aku membuat mamiku nangis berdoa buat aku. Aku nggak tega. Sorry guys, dia keluar sendiri dari grup itu. Nggak pakai marah-marah, biasanya nggak pakai emosi, dilibas gitu, udah gede, nggak begitu caranya. Gunakan pendekatan kasih, pendekatan firman itu yang lebih mengubah mereka from inside. Ya, itu pertanyaan yang kedua. Yang satu tadi apa, Mam? Oh ya, jangan buru-buru, Mam. Kasih waktu lah. Kadang-kadang kita pengen nyelesain masalahnya cepet kan, cepetan, enggak. Kasih waktu, tenangkan diri. Anak kadang ada yang perlu tenangkan diri beberapa waktu, ya. Tapi biasanya kalau anak kecil nggak lama kok, nggak kayak kita orang gede. Kalau ada masalah menenangkan diri seminggu 2 minggu, perlu healing dulu kan, ke puncak, kemana kan, mami kan, gue banget kan. Perlu nginep di hotel dulu 3 hari, healing baru bisa selesaikan masalah begitu. Atau dikasih ini shopping dulu, cuci mata baru gitu. Anak kecil enggak kok. Ya, anak kecil itu sebenarnya sangat mudah dibentuk. Nah, anak kecil sangat mudah dibentuk. Sangat mudah untuk berubah. Yang susah berubah itu orang tuanya. Ya, orang tuanya jangan harus berjuang bisa bertumbuh. Jadi kasih waktu, mampu apa menenangkan diri. Nah, mengenai emosi anak juga sebenarnya bisa dilatih, tapi itu sebenarnya bukan topik afirmasi, sayang sekali. Jadi parenting itu banyak sekali. Jadi saya mendorong mami-mami jangan berhenti belajar. Jadi untuk melatih anak untuk tidak emosi dalam menyikapi sesuatu itu harus dilatih. Jangan tantrum, itu harus dilatih. Dilatihnya bukan di afirmasi, bagus nak, teruskan, iya mantap. Salah, afirmasi yang tidak tepat. Itu perlu koreksi, perlu disiplin. Anak saya pernah tantrum di hypermart Detos. Lihat mainan, ngamuk, tantrum di lantai, depan semua orang. Ayo, apa yang akan kita lakukan? Malu kan sebagai mami? Saya tarik, nggak mau jalan. Saya tarik ke pojok, cari ruko yang tutup-tutup, pojok-pojok hypermart banyak kan. Saya biarkan di lantai, guling-guling tantrum, saya biarkan. Saya lihat aja. Wah, guling-guling, wah, aku mau beli ini. Guling-guling, saya diamin, Mam. Mama tidak akan gendong kamu sebelum kamu tenang. Tenang nak? Belum tenang, biarin. Berapa menit? Biarin. Berapa menit? Waktu itu 15 menit ada tantrum guling-guling. Saya biarin. Akhirnya dia tenang. Sesudah dia tenang, kita pulang. Wah, kecewa berat. Nggak jadi cuci mata, nggak jadi belanja. Itu baru nyampe. Kita pulang. Saya pesen taksi, saya bawa dia, saya pulang. Sampai di rumah. Kenapa kita pulang? Dia udah diem. Di mobil udah diem sebetulnya. Kenapa kita pulang? Iya, karena kamu tantrum. Tidak ini ya. Bahasanya kalau anak-anak apa? Tidak marah-marah. Tidak ngamuk-ngamuk, tidak. Itu bukan bahasa kita. Kamu bisa bicara. Kamu ngomong sama mama pakai perkataan, bukan begitu. Dia ngerti. Dan tahukah mami-mami,
Hanya itu sekali-kalinya dia tantrum. Setelah itu tidak pernah. Sampai hari ini. Tapi itu prosesnya saya nungguin dia selesai tantrum 15 menit, terus saya nggak jadi belanja. Saya pulang, itu small things, tapi saya harus highlight segera. Karena itu efeknya sampai dewasa. Jangan gara-gara kita kepengen belanjanya lebih besar, biarin. Jangan, saya pulang, presentasi pulang. Dia ngerti, oh nggak dapat apa yang dia mau dengan cara tantrum. Sengamuk apapun saya nggak akan dapat. Kalau dia tantrum mami kasih, dia berikutnya akan tantrum lagi. Karena kalau tantrum mami pasti kasih. Tidak pakai tantrum. Jadi itu sekali-kalinya dia tantrum. Setelah itu tidak pernah. Ya, jadi itu parenting. Cara melatih dia supaya nggak emosian. Tapi sebenarnya pada umumnya anak-anak itu cepat mengampuni kok. Mudah dibentuk, percaya anak-anak mudah.